Evan Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Bagaimana semalam nonton MotoGP? Keren. Luar biasa. Alex Espargaro kita lihat tadi malam yang benar-benar MotoGP seperti Moto3 ya. Jadi di tikungan terakhir masih satu pembalap menyalip dua pembalap, bayangkan. Gak sempat nonton ya saya. Nonton. Oh, keren kan? Setuju kan? Bayang. Sempat berharap kalau hujan, wah ini lebih seru lagi, ternyata enggak gitu. Iya, tapi kalau benar hujannya. Tapi kan kalau kita mau jujur, kalau Alex tidak terganggu juga bahaya juga nih Peko. Ya mungkin lebih bisa mengancam ya di depan. Tapi ya. Oke. Saya MotoGP tahun ini agak bingung menonton siapa. Tapi yang jelas bedanya MotoGP dengan Formula One semalam Quartararo langsung menyambangi garasinya Alex, mereka berpelukan sebagainya. Setahun yang lalu ada mobil yang salah satu mobil keluar dari lintasan di Formula One juga pembalapnya santai-santai saja dan itu rasanya malah menjadi drama dalam atau bumbu dalam balapan tahun lalu, begitu saya. Tahun ini kan ada ayam kan, anak muda semua kan? Ya belum ada tensinya, belum setinggi tahun lalu. Iya. Dan jangan-jangan nggak setinggi tahun lalu, tapi kita tetap berharap ya. Ya. Dan terima kasih Asa kemarin sudah meluruskan kenapa podcast ini dibikin serius tapi santai, ada guyon-guyonan, dan memang saya setuju ada yang DM. Memang guyonannya Om Dewa itu harus mikir betul. Guyonan saya harus mikir di mana letak lucunya, ternyata garing. Oke, makanya langsung bikin, udahlah kita sekarang bikin sebelum ngobrol serius, ini ada tebakan buat Asa. Tahu nggak Sa? Benda apa yang paling dibenci Yuki Tsunoda? Tahu nggak Sa? Benda apa yang paling dibenci sama Yuki Tsunoda? Tahu nggak? Ini guyonan garing, ini ringan-ringan gitu. Tahu nggak? Apa ya? Cewek yang lebih tinggi. Apa? Cewek yang lebih tinggi. Cewek yang lebih tinggi, oke. Yang paling benar adalah sabun cuci, Sa. Loh? Iya, Sa. Karena hanya sabun cuci yang bisa menghilangkan Tsunoda yang membandel. Itu saya lihat iklannya. Oh, ini guyonan anak muda ini. Kalau anak muda kan gini, kenapa dinamakan Toto Wolff? Jawabannya adalah karena profesinya bos tim Formula One. Kalau profesinya penyanyi bukan Toto Wolff, tapi Toto DJ. Jadi DJ itu. Itu guyon-guyonan anak muda sekarang. Kenapa dinamakan La TV? Ya karena kecil. Kalau gede ya La Bioskop, katanya begitu. Oh iya. Ini guyonan anak muda yang terakhir, Sa. Jadi saya baru tahu kenapa namanya Christian Horner. Ini ada sejarahnya, tahu nggak, Sa? Ini ada sejarahnya. Ternyata gara-gara dia diangkat menjadi pegawai tetap Red Bull, namanya Christian Horner. Tadinya Christian Honorer tadinya awalnya. Oke, kembali garing. Ajar terus. Nah, kita kembali ke Formula One. Evan Mania ini sebentar lagi ada silly season, dan setelah itu kita libur. Tapi libur bagi pembalap Formula One adalah suatu kenikmatan, tapi bagi teknisi juga atau mekanik juga stres karena mereka harus mengejar ketinggalan. Dan kita juga pasti akan membawa Anda kemana Asa yang lebih tahu. Kita mau ngomongin hobi, pengalaman dan sebagainya. Tapi yang jelas kita kembali ke balapan dan GP Inggris, apa yang menarik dari sana, Sa? Sebenarnya belum libur, yang libur MotoGP Mas Yo. F1 belum libur. F1 masih ada sebulan ke depan, masih ada 4 lomba dan 4 minggu ke depannya. Ya. Jadi weekend ini kan Inggris, tempat kontroversi tahun lalu, kemudian seminggu kemudian langsung Austria, kandangnya Red Bull. Seminggu langsung ya. Ya, terus libur seminggu, kemudian langsung 2 berturut-turut lagi, 2 sirkuit yang terancam membosankan sebenarnya, Perancis sama Hungaria, baru kemudian libur musim panas kalau F1. Ya. Jadi yang sekarang ini sudah mulai mendekati kita akan liburan, tapi banyak tim yang juga menjadikan beban untuk liburannya saya. Betul, karena agak aneh sih, saya lihat belakangan biasanya silly season itu rame saat liburan itu kan. Ya. Atau dalam sejarahnya F1, liburan ini kan konsep yang relatif baru sebenarnya. Dulu F1 kan karena balapannya hanya 16 sampai 18, biasanya tidak perlu yang namanya liburan musim panas itu. Tapi karena lombanya makin banyak, dipaksakan ada libur musim panas. Nah, biasanya tengah-tengah musim itu silly season namanya. Silly season itu musim gosip pembalap, gosip mesin, macam-macam lah soal transfer. Tahun ini mungkin karena kursi F1 ini sudah hampir penuh, sekarang sudah ramai duluan gitu. Atau ini gara-gara persaingannya jadi kurang seru sehingga kehabisan bahan omongan, sehingga yang diomongin malah silly season. Karena biasanya ini akan ramai nanti bulan Agustus harusnya ketika waktunya
kontrak pembalap dibicarakan, misalnya tim mulai memikirkan ke depan seperti apa. Tapi yang jelas 4 lomba ke depan ini akan jadi semacam apa ya? Kalau dibilang ujian akhir kan belum, tapi barometer atau apa ya? Barometer ya, ini alat. Pokoknya kalau 4 lomba ke depan ini akan menentukan habis ini ngapain. Misalnya kalau persaingan perebutan juara dunia ini ternyata sudah tidak lagi worth it dikejar, misalnya Red Bull sudah terlalu jauh setelah 4 lomba lagi, ya mungkin Ferrari dan Mercedes mungkin akan mikir silakan sana jadi juara dunia, kita akan ngerem, kita akan mikir tahun depan langsung, karena bulan Agustus itu konsep mobil tahun depan sudah harus diputuskan karena proses proses R&D akhirnya, proses praproduksi mobilnya, proses macamnya sudah harus dilakukan sejak Agustus. Jadi walaupun balapannya tahun depan, tapi prosesnya kan ada lead time kan, sama seperti bikin mobil kan. Jadi harus ada butuh waktu untuk memproduksi mobil tahun depan. Jadi harus diputuskan setelah 4 lomba ini sebelum libur musim panas. Ya. Itu buat yang bersaing di depan ya. Ya, pertanyaan saya begini, kalau tahun lalu memang oke lah, Mercedes dan Red Bull ketat sampai akhir lap. Jadi sama-sama mereka lelah. Sekarang ini kan karena mereka melihat bahwa Red Bull udah di depan, udah deh Mercedes lempar handuk, Ferrari lempar handuk, kita konsentrasi tahun depan. Tetapi bagi Red Bull kan juga mereka lempar handuk, ya kita juga lebih santai kan, ada lawan. Mereka juga menyiapkan mobil yang lebih canggih lagi. Ini kan juga ini juga sama juga bohong dalam arti kalau tidak benar-benar bisa mendapatkan solusi untuk Mercedes maupun Ferrari. Ya itu enaknya unggul jauh kan Mas Dewo, tidak nge-push. Jadi ini buat Red Bull sekarang ya win-win aja gitu. Dia bisa ngerem tanpa harus mengorbankan performa kan. Dalam artian apalagi nanti kalau setelah 4 lomba gapnya misalnya sudah 100 poin misalnya antara Verstappen dengan yang nomor 2 kan sudah nggak perlu di-push lagi. Jadi mungkin Verstappen kamu butuh liburan nggak 2 lomba gitu. Kita mau nyoba pembalap muda misalnya. atau misalnya ya mungkin prioritaskan Perez kan macam-macam. Biasanya tim kalau sudah unggul jauh itu macam-macam. Kayak dulu misalnya Michael Schumacher pada akhirnya juga agak melonggar kepada Barrichello misalnya. Ayrton Senna dulu pernah terkenal menghadiahkan kemenangan untuk Gerhard Berger misalnya seperti itu. Ya tetap akan ada banyak cerita lah dari F1 di akhir musim. Tapi kuncinya adalah 4 lomba ke depan. 4 lomba ke depan ini akan menentukan nanti separuh musim akhir F1 seperti apa. Nah ini F1 mungkin yang deg-degan sekarang, jangan-jangan nanti setelah 4 lomba ini kita selesai. Makanya kayaknya F1 sekarang juga mulai finalisasi kontrak-kontrak TV tahun depan kayaknya dituntaskan sekarang, mumpung lagi hot gitu kan. Ini yang saya barusan dapat kabar, dan teman-teman mungkin juga udah baca, kontrak TV-nya di Amerika naiknya itu, apa itu, 1000%. 1000 sampai 1500% ya. Jadi kalau selama ini memanjakan provider Amerika dengan hanya kamu cukup bayar $5 juta, kamu dapat hakku gitu. Sekarang nggak maunya $50 juta, $75 juta, dan itu bidding war antara Netflix, Amazon dengan ESPN. Kayaknya ESPN yang dapat dan itu harus bayar mungkin $75 juta. Jadi naik berapa kali lipat dibandingin $5 juta itu, 1.500% ya. Ya. Kalau ESPN kan juga kita kembali ke TV kabel lagi enak bisa. Ya, tapi ada elemen streamingnya juga, dan ESPN ini kan termasuk miliknya Disney juga kayak gitu. Jadi kan kalau kita baca kalau mengikuti perkembangan berita media kan banyak streaming tahun ini itu investnya di olahraga. Kayaknya ya F1 ini salah satu yang ketiban rezekinya. Jadi ketika dapat tinggi dia yang dapat. Nah jadi F1 sekali lagi udah ada finalisasi sekarang, karena kalau nanti dimundurin sampai akhir musim jangan-jangan sudah mulai lagi. Ya. Sebelum kita ngomongin yang panas-panas untuk tahun depan, kita kembali ke Inggris dulu. Ini Inggris ini kalau untuk rangkaian tahun ini, apakah ini juga salah satu sirkuit yang menjadi tolak ukur untuk mengetes? Mungkin juga karena ini adalah kandangnya, mungkin Mercedes lebih, ya semuanya ada kandangnya ada di Eropa, tapi Inggris juga banyak kandang di sana, tapi kan 2 pembalapnya dari sana. Ya. Nah ini Asa melihat balapan di Inggris bagaimana Sa? Ini saya jadi penasaran sekarang, Inggris ini kan apapun rumahnya F1 lah, mayoritas tim base-nya di situ. Dan Mercedes memang betul punya 2 pembalap Inggris semua sekarang.
Masalahnya Mercedes kan sedang tidak kompetitif, maksudnya sedang tidak berebut juara. Walaupun nanti bawa upgrade baru ke Inggris, belum tentu bisa langsung menyodok ganggu Ferrari atau Red Bull. Nah, tinggal yang saya penasaran sekarang adalah ini kan F1 lagi hype-nya, penontonnya lagi banyak di mana-mana, Australia booming, Amerika booming, negara-negara lain penontonnya booming, Inggris kan seharusnya booming juga gitu. Sayangnya mungkin yang mereka dukung mungkin agak berat untuk menang weekend ini di Silverstone. Mungkin buat teman-teman penggemar F1 yang perlu diperhatikan di sini adalah, ini saya tampilkan layout sirkuitnya Silverstone ya, saya ambil dari Formula One, yang kalau melihat bentuknya, ini kita harus melihat bisa nggak Ferrari melawan. Kalau Ferrari nggak bisa melawan di sini, minggu depan itu balapannya di Austria, di kandangnya Red Bull, yang karakter sirkuitnya lebih stop and go ya, lebih lurus belok, yang seharusnya lebih unggul untuk Red Bull. Nah, kalau Ferrari yang mobilnya balance, yang seharusnya mobilnya balance, meliuk-liuknya lebih lincah, kalau Ferrari tidak bisa menang di Silverstone, ya kita mungkin tinggal menghitung hari aja kapan kita melepas musim 2022 ini. Siapa tahu Mercedes bisa mengganggu di sini, tapi storyline utama sekarang kan masih Ferrari lawan Red Bull. Nah, ini yang kita harapkan. Ini sirkuit ditonton enak sekali, Mas Yo. Maksudnya belum tentu banyak salip menyalip, tapi komplek tikungannya tuh enak dilihat. Apalagi yang bagian yang meliuk-liuk ini. Waduh, enak sekali dilihat. Cuman itu tadi ya, kendalanya kita kendalanya sama dengan MotoGP juga ya, di mana yang datang ke sirkuit masih berbaju kuning gitu kan, nggak balapan. Sementara di Formula One Red Bull terlalu tangguh, nggak ada lawan juga sama nasibnya. Akhirnya orang juga kadang-kadang berpikir buang-buang duit, lebih baik nonton di TV aja, begitu kan saya. Saya kira ini akan tetap ramai lah, tetap penuh menonton. Cuman ya memang nanti mungkin apalagi tahun lalu kan bukan sekedar penuh ramai karena barusan kembali dari pandemi juga orang masih nonton, tapi juga ada Hamilton yang tensinya sedang tinggi-tingginya dengan Verstappen, jadi lagi panas mendukungnya itu gitu. Nah, ini yang tahun ini mungkin agak lebih dingin, tapi semua akan menunggu apakah Ferrari bisa bersaing. Saya sih akan sangat memperhatikan Ferrari sejak babak latihan. Kalau di babak latihan itu tanda-tandanya sudah agak berat, ini sudah bukan jadi, ya moga-moga balapannya tidak boring gitu. Ya, kalau tim-tim yang membakar mesin, kira-kira gimana, Sa? Masih mungkin nggak di sirkuit seperti ini bisa berbicara kayak Alpine atau gimana? Ya, ini papan tengah, saya kira juga papan tengah ini sulit banget ditebak, Mas Yoya. Nggak tahu siapa yang cepat di mana kan, agak sulit. Kalau ngelihat mesinnya seharusnya Alpine, tapi Alpine apakah bisa di sini meliuk-liuk gitu? Saya menunggu lagi McLaren tentunya. Kan 4 balapan ke depan ini kan karakternya downforce ya. Walaupun Austria mungkin lebih stop and go, tapi habis itu ada Prancis dan Hungaria yang semua mengutamakan downforce daripada mesin secara overall ya. Mesin tetap kayak di Silverstone, mesin tetap tinggi karena ini high speed. Tapi overall downforce itu sangat penting di 4 lomba ke depan. Nah, ini sebagai penggemar McLaren ya, saya mau lihat masih punya hope nggak tim ini. Aston Martin katanya akan membawa upgrade lagi. Aston Martin ini benar-benar bisa menyodok lagi nggak ke atas, karena ini tim yang mungkin ambisinya atau apa ya, dia nggak seperti tim-tim lain kan. Saya pengen naik-naik terus, nggak ada flexingnya, Mas. Tidak ingin kelihatan jelek, itu Aston Martin, dan dia akan siapa tahu di sini kelihatan baik, kita nggak tahu. Papan tengah memang cendol dawet. Saya benar-benar nggak berani. Setiap lomba bisa ekstrim banget selisihnya. Yang saya pengen lihat pasti ya Ferrari aja dulu di sini. Kalau Ferrari tidak bisa melawan, Mercedes tidak bisa mendobrak ke depan, ya mungkin lost cost musim ini. Ya moga-moga enggak. Ada lagi Pak Sa untuk yang saya ingin sampaikan untuk balapan di Silverstone? Ya, yang paling kita senang adalah jamnya lebih normal aja, Mas Jo. Tidak perlu bangun dini hari atau tidak tidur ini. Jam 9 malam kalau nggak salah nanti startnya. Ya. Jadi oke lah. Sebelum tidur nonton dulu kan enak ini. Ya. Jadi untuk penonton di sana jangan lupa pakai helm, karena salah satu negara yang diancam Putin adalah Inggris yang ingin dilibatkan duluan.
Jadi saya juga sekarang baru menyadari, dulu kita membuli Nikita Mazepin, pembalap ini sering kita bully jadi olok-olokan, dan ternyata sekarang dia balas dendam lewat Putin, karena yang akan dihabisi sekarang ini kan Eropa akan di stop gasnya ya saya. Ya. Ya ini kan bayangkan kalau Eropa tidak ada gas, asal bilang bahwa Eropa adalah rumahnya Formula One. Bayangkan sebentar lagi kita tidak bisa nonton balapan Formula One, karena kalau nggak ada gasnya, masuk mobil bisa jalan. Hanya ada kopling dan rem, ya kan? Oke, ini jujur sedep-sedep tapi juga tidak sedep, karena kita ngomongin pembalap, nasibnya pembalap. Kalau kita udah ngomongin nasibnya pembalap ini kan kadang-kadang kita kasihan, seperti Mick itu juga kasihan sekali. Udah rasanya apa yang salah dengan Mick itu? Apakah memang Mick itu memang tidak cocok untuk di Formula One? Yang jelas masing-masing tim, tadi Asa sudah menyebutkan berapa tim sudah komplit, berapa yang belum komplit. Yeah. Nah, sekarang kita ngomongin dulu lowongan pekerjaan saya. Tim mana sudah komplit, mana yang belum komplit saya. Ya ini bagi orang-orang yang mencari pekerjaan, ini jumlah lowongan pekerjaan di F1 sekarang. Ini kalau kita lihat pembalap-pembalap yang sudah dapat kontrak ya, wah ini Verstappen yang paling aman dia sampai 2028 akan karena ada kemungkinan juga 2026 Red Bull akan berpartner dengan entah itu, pokoknya grup VW ya, mungkin ya di situ. Jadi dia sangat pede dengan tim ini akan terus ada di atas, dan tim ini juga sangat pede dengan Verstappen sehingga sampai 2028 mereka akan terus bersama seharusnya. Norris yang punya kontrak sampai 2025, jadi kontrak terpanjang kedua sekarang masih Norris. Ini juga sekarang mulai dipertanyakan, ini jangan-jangan Norris salah pilih ini kan? Kalau McLaren tidak on lagi, dia akan nasibnya lama di situ, bisa ratusan lomba tanpa kemenangan nanti jangan-jangan. Frustasi ya. Nah, tahun paling kunci mungkin adalah 2024, karena 2024 ini ada banyak pembalap kontraknya habis hampir bersamaan. 2023 juga sebenarnya, tapi di 2024 ini baru akan ada, akhir 2024 baru akan ada lowongan di Ferrari. Itu nanti kita ngomong impact-nya ke Mick Schumacher. Kemudian Perez juga sampai 2024, jadi Red Bull 2,5 tahun ke depan nggak ada lowongan. Bottas ternyata juga sampai 2024, jadi mungkin ini menikmati kekaryawanan sekarang Bottas setelah bertahun-tahun di Mercedes tahun per tahun. Ocon ini juga sampai 2024. Jadi ada tim-tim yang minimal sudah punya satu pembalap sampai 2024. Nah 2023 tentu yang di akhir tahun depan yang paling dilihat adalah Mercedes, karena Hamilton dan Russell sama-sama habis 2023 akhir. Apakah Hamilton akan pensiun, apakah enggak, ini jadi ditunggu-tunggu. Ricciardo juga sebenarnya masih sampai tahun depan, entah nanti akan ada kesepakatan atau tidak, atau mungkin dengan McLaren bilang udah kita berhenti aja dulu gimana, karena kayaknya sama-sama nggak cocok. Ini masih fluid ya, walaupun Zak Brown bilang kita masih oke bersama, cuman di F1 kan gini-gini bisa berubah. Magnussen yang luar biasa ternyata kontraknya sampai 2023 akhir. Jadi Haas punya pegangan Magnussen sampai tahun depan. Gasly juga barusan ini diperpanjang sampai akhir tahun depan. Tapi Gasly ini tahun depan dalam 18 bulan ke depan harus habis-habisan, karena dia sulit kan, 2024 nggak mungkin masuk Red Bull sudah, karena ada 2 pembalap masih di sana. Tapi dia bisa mencuri kursi-kursi lain, mungkin siapa tahu di McLaren ada lowongan, kalau Ricciardo pindah Gasly bisa nyoba ke situ misalnya, atau tim-tim lain, karena dari semua tim ini hanya ada 2 yang masih kosong, tahun depan kosong, jadi kontraknya habis semua tahun ini. Jadi kalau kita lihat daftarnya yang akhir kontraknya 2022 ini kan banyak. Di Aston Martin dua-duanya, Vettel dan Stroll, tapi ya udahlah, masa Stroll akan diganti. Ini agak pengangguran di atas kertas kalau yang ini. Kemudian Alonso kontraknya juga habis tahun ini, tapi ada kemungkinan dia di-extend 2-3 tahun ke depan. Dia sendiri sudah bilang dia masih ingin di F1 lagi 2-3 tahun ke depan lagi. Jadi, dan dengan performanya, dengan ya statusnya, dengan jumlah penggemarnya, dia ini kan jembatan masa lalu dan masa sekarang, Mas Dewa. Jadi untuk penggemar-penggemar angkatan kita kan tinggal Alonso ini sebenarnya dan Vettel, tapi kan duluan Alonso daripada Vettel. Nah ini kalau Alonso nggak ada jembatan putus satu generasi penghubung dengan fans lama, sisa Vettel. Ya. Kemudian Tsunoda, ini saya sih
bukan berarti saya tidak respect terhadap Tsunoda, tapi kan saya nggak ngefans dari awal. Jadi Alpha Tauri ini akan jadi alat ukur Red Bull ini sekarang apakah masih tetap punya strategi pembalap muda, karena dia sudah nemu brilian Verstappen sehingga dia tidak perlu lagi menggali tambang, ya kan? Kan dia dulu menggali tambang itu berharap, oke ini ada banyak emas tapi kita cari brilian, kan kira-kira kayak gitu. Dia sudah nemu satu, apakah masih perlu? Karena percuma kita nambang banyak emas nggak ada lowongannya. Nah, jadi strateginya Alpha Tauri ini akan kita lihat ke depan apakah masih sama atau tidak. Dan mereka kan tidak perlu juga memuaskan Honda sebenarnya. Sehingga Tsunoda ini harus murni performa murni nanti. Ya. Williams, Albon ini kan pembalapnya Alpha Tauri dan Red Bull juga, bersama Red Bull. Tapi kalau ngelihat lowongan di tempat lain agak susah, ya Albon kita lihat nanti dia pilihannya pasti dua, tetap di Williams, atau nanti diangkat ke Alpha Tauri kalau Tsunoda diputuskan tidak lanjut misalnya. Ya. Jadi dia masih enak lah, masih enak. Latifi mungkin ini akhir dari karirnya di F1, kayaknya sulit. Williams sudah under pressure untuk naik kelas. Jadi nanti ada nama-nama pembalap yang bisa ke sana. Zhou Guanyu belakangan cukup berkembang. Saya kira Alfa Romeo akan mempertahankan dia, apalagi kalau dia masih bisa membawa sponsor. Tapi beban sponsornya kan tidak perlu banyak-banyak amat, pokoknya kamu punya cukup, tetap di sinilah kayak gitu. Dia dibilang pay driver juga bukan, karena prestasinya juga oke. Sehingga dia mungkin bisa minimal setahun lagi mungkin di F1. Nah ini yang paling dimerahin adalah Schumacher, karena ini tragis gitu Mick ini. Ini kan sangat layak di F1 sebenarnya. Juara F3, juara F2, statusnya sebagai anak legenda F1, yang legendanya legenda mentok gitu ya, bukan sekedar legenda biasa. Yeah. Tapi dan dia ini sebenarnya kan dulu awalnya baik, dia ini juniornya Ferrari, tapi Ferrarinya penuh sampai akhir 2024. Jadi 2 tahun setengah ke depan dia nggak bisa ke sana kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan di Haas sendiri dia juga nanggung. Ini yang tidak kunjung dapat poin. Ini nanti kita mungkin akan agak banyak bahas tentang Schumacher. Tapi ini peta kontraknya. Dan ngomongin silly season ini menarik karena ya tiba-tiba sekarang silly season sudah ramai karena lowongannya tinggal sedikit. Jadi harus cepat-cepatan ngisi ini. Kan ngisi. Ya. Jadi kuncinya ada di 2024 ya saya. Ya 2023 akhir ya. Jadi intinya untuk musim depan sebenarnya hanya lowongan-lowongan tengah ke bawah ya Mas Yo ya. Itu yang bikin kurang menarik. Biasanya kan silly season itu seru kalau papan atas ada lowongan. Ya. Okay. Nah ini tahun depan akhir baru mungkin ada lowongan di papan atas. Itu pun kalau Mercedes kehilangan salah satunya ini. Ya. Oke, jadi 2024 tapi sekarang memang sudah mulai ada penggalangan kalau gitu ya saya harus. Nah, 2024 ini ramai di mana-mana ini kayaknya ini. Ya, dan di Formula One pun sudah mulai harus sowan ke sana, sowan ke sini. Kalau nggak sowan ke sana ke sini kan pembalap bisa nggak dapat kursi nanti saja dari sana ke sini, sana ke sini. Iya. Ya, dan bedanya kalau di Formula One sah kalau mau ada yang ditunggangi silakan. Kalau nggak ada yang nunggangi gimana mobilnya bisa jalan gitu kan? Kalau mau ditunggangi. Itu bedanya 2024. Iya. 2024 ini akan banyak omongan ini, mulai dari kursi tingkat kota sampai kursi tingkat F1 ini. Oke, sekarang kalau kita petani satu-satu pembalap saya kan kalau kita udah ngomongin tim tadi kan sudah timnya seperti ini dan nanti baru kita lihat tahun depan tuh dengan regulasi baru apakah tim-tim mana yang bisa upgrade, mana yang tetap ada tercecer di papan bawah kan sudah kelihatan. Tapi kalau pembalap ini kan mau tidak mau memang harus cepat-cepatan mencari kursi dan asal sudah sampaikan di Formula One sekarang ini juga tidak mentang-mentang Anda punya prestasi, tapi kalau Anda juga punya prestasi dan membawa sponsor kan juga itu akan jadi pilihan kan saya. Ya, yang positifnya adalah Mas Dewo, sekarang ini pembalap-pembalap yang membawa sponsor levelnya sudah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu pokoknya membawa sponsor prestasimu pas-pasan kadang masih masuk kayak gitu. Sekarang ini membawa sponsor pun belum tentu jadi jaminan masa depan. Itu yang saya anggap positif dari F1 sekarang. Jadi kita tidak boleh bilang ini pembalap sekedar bawa sponsor. Karena tetap di F1 sekarang kan walaupun kamu bawa uang, tapi prestasimu apa? Itu kan yang bikin kesulitan banyak pembalap dari level F3, F2 naik ke F1. Karena ada minimum poin, minimum prestasi yang harus dicapai untuk masuk F1. Ya, jadi maaf saya potong saja. Jadi yang membedakan mungkin kurikulumnya sudah berbeda ya.
pendidikannya. Karena di F2 itu harus yang juara 1, 2 atau berapa yang boleh naik ke F1 begitu saya. Ada poin yang harus dia capai, ya. Ada jumlah poin yang harus dia capai, dan itu tidak lagi semudah dulu gitu. Kalau dulu mungkin punya 2 tahun 3 tahun pengalaman di F2, punya duit, punya sponsor, mungkin bisa masuk. Sekarang sudah nggak bisa untuk itu. Jadi ketika kita ngomongin pembalap-pembalap yang nggak dapat kursi ini, ya ini memang agak tragis akhirnya, karena mereka level kemampuannya sudah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan, apalagi tahun 90-an, awal 2000-an, ketika banyak tim kesulitan uang, itu kan ini pembalap apa, ini ada pembalap Itali yang nama, kalau di Inggris kan namanya itu car wash, misalnya kayak gitu, yang performanya. Giovanni Lavaggi, saya ingat banget dulu itu nggak jelas gitu. Kemudian ada pembalap Jepang dulu banyak yang nggak jelas. Tiba-tiba masuk F1 ikut 1-2 lomba, yang penting pernah balapan di F1 itu. Nah ini yang sekarang sudah sangat sulit, begitu-begitu aja nggak bisa. Kalau sudah ngomong gini kan juga kita tragis juga Indonesia kan, karena ya Rio kan sangat layak. Saya bicara dengan banyak jurnalis asing, mereka semua bilang ini real pembalap F1, cuman kasihan aja nasibnya gitu, karena sokongan sponsornya mungkin timingnya nggak pas misalnya kayak gitu. Iya. Tapi Rio ini bukan karena sponsor ya. Jadi kalau bukan karena tadi Asa bilang bukan karena korban sistem zonasi, bukan ya. Karena kan markasnya di Inggris, jadi Indonesia jauh dari zonasi nih. Nggak salah. Jadi adalah sulit. Ya ini bagusnya juga jadi pembalap F1 itu sekarang bawa uang aja nggak cukup, kecuali bawa uang level beli tim kayak Stroll gitu mungkin ya. Ini yang sultannya levelnya agak beda. Mazepin juga saya. Mazepin pun ternyata kan juga tidak bisa juga. Stroll apapun kita nggak boleh meremehkan. Dia pernah podium, dia pernah meraih hasil yang lumayan kan saat masih di Williams gitu. Jadi ya nggak boleh diremehkan juga. Ini yang Latifi mungkin kalau kita lihat yang paling lemah sekarang, dan calon penggantinya kan juga hebat. Ini saya pasang yang foto pertama ini Oscar Piastri kan, juara F2 ini juga. Ini nunggu lowongan nih, nunggu ada yang berguguran di atas. Alpine, dia pembalap junior Alpine, tapi Alpine kayaknya harus memberi dia tempat tahun depan, atau kalau tidak dia mungkin akan lepas kontraknya. Nah ini Alpine pilihannya 2, ganti Alonso dengan dia, atau meminjamkan dia ke tim lain. Dan kalau meminjamkan dia ke tim lain, yang mau saat ini adalah Williams. Jadi ini sudah pasti dapat kursi tahun depan, tinggal nanti di Alpine atau di Williams. Kayaknya di Williams. Nah kalau Williams punya Albon dan Piastri kan luar biasa itu. Iya, betul. Ini Albon juga memang kelihatan oke juga, walaupun kondisi mobil seperti itu, tapi ternyata luar biasa juga Albon. Ya, Albon, ternyata teman-teman saya banyak yang penggemar Albon, Mas. Itu saya juga perlu tahu. Nah ini yang paling berat ya, yang kalau pembalap tadi kembali ngomong pembalap di papan atas ya pasti Lewis Hamilton kan, kita nunggu. Mercedes sudah aman nih, dia punya Russell. Apapun Mr. Konsisten 2022 ini akan jadi bintang masa depannya Mercedes, ini nggak akan dilepas. Nah, tinggal Hamilton ini tahun depan masih betah di F1 atau ingin melakukan hal yang berbeda. Ini 2023 tapi. Nah, kalau kita ngomong tahun ini ya tadi sudah ngomong Piastri, tapi yang paling ditunggu mungkin kalau 2 ya, yang penggemar lama seperti kita Mas Yowo. 1, tadi kita ngomong Alonso sudah bilang dia ingin 2-3 tahun lagi di F1. Tinggal ya ini sama Alpine tinggal gini aja, kamu mau berapa? kan hitungannya kayak gitu aja. Kalau kamu mintanya langit ya mungkin Alpine juga nggak mau kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu mau reasonable, ayo 2-3 tahun, kita juga senang ada kamu, dan fans juga senang ada kamu. Tapi kamu nggak bisa nginjek kita sekarang karena ada kandidat lain juga yang bisa memberi value untuk Alpine. Jadi ini masalahnya mungkin tinggal wani piro atau mau piro kayak gitu aja mungkin kalau. Tapi kalau kontribusi gimana Sa? Karena Alpine juga tanda petik pabrikan juga gitu kan. Betul. Secara kontribusi kan sangat oke Mas. Kalau kita lihat di Kanada kemarin, kalau tidak ada kendala power unit kan mungkin dia minimal bersaing di 5 besar dan mungkin punya kans podium. Apesnya aja ini mungkin musim ini. Tapi di Alonso ketika bisa menggebrak gitu kan beritanya langsung rame. Itu kan bedanya Alonso dengan Ocon kan. Ocon kalau front row mungkin nggak terlalu heboh. Ya. Tapi Alonso begitu front row, kita semua yang
generasi lama seneng, generasi baru juga masih mengapresiasi gitu. Kalau Ocon yang front row mungkin generasinya sekarang yang ngefans Ocon mungkin seneng, tapi generasi lama Ocon kan masih beda gitu, auranya masih beda gitu, hawanya masih beda. Alonso ini masih memberi hawa yang berbeda. Saya sih berharap Alonso masih ya minimal 2 tahun lagi lah gitu kan. Ya, minimal karena faktornya dia saya. Kenapa? Karena kayak nyetir yang faktor itu menyenangkan juga gitu kan. Kalau tidak kan jadi nggak seru juga gitu kan. Ya terus kan ayah saya kan penggemar dia. Oh padahal juga Alonso. Juga Alonso dari dulu. Nah, saya sih juga suka dia karena waktu pertama kali liputan F1 kan dia termasuk salah satu pembalap yang inti tanda kutip masuk F1 bareng saya kan kayak gitu. Ini kan satu angkatan masuk. Tapi bagi saya adalah pembalap yang membuat kamu marah kepada aku saat ini ya. Kenapa Mas? Di Sepang kan waktu itu kan foto-fotonya dia banyak bleset. Akhirnya ini orang ini mau minta foto apa sih? Ternyata kan kamu bikin judul Sabtu sedih, Minggu happy, ingat gak itu? Iya. Ada di Ferrari P10, ternyata balapannya P1 tuh. Karena dibantu hujan. Yang membuat tiket 2,5 juta hangus ya dia ini, Alonso ini. Halo sama kamu. Ya tapi ini pembalap yang minimal F1 butuh 1-2 tahun lagi untuk menjembatani fans lama dengan yang baru lah. Dan boleh dibandingkan dengan Vettel, Sa? Nah ini kita ngomong Vettel, Vettel ini agak unik ya Mas Iwa. Ini dulu kan spektakuler sekali nih. Ya. Kemarin saya baca statistiknya 150 lomba pertamanya dia tuh lebih baik daripada Hamilton. Lebih baik daripada Hamilton, lebih baik daripada Alonso, tapi kemudian kan tiba-tiba setelah ke Ferrari dan seterusnya itu dia mulai agak turun ya, dalam artian kalau dia dulu pembalap termuda, kemudian menang juara dunia 4 kali, tapi kemudian di Ferrari dia kayaknya akan hebat lagi, tapi ternyata kan gagal membawa Ferrari naik. Dia puncaknya lebih tinggi dari Alonso, tapi ngedropnya juga lebih banyak dari Alonso. Menurut saya kayak gitu. Nah ini tinggal ya kalau ini kan orangnya sekarang sudah mungkin pada fase kayaknya pencarian makna hidup kayaknya karena nyari berkah dia nyari. Iya, kalau kita lihat agak beda dengan Alonso, ini prioritas hidupnya kayaknya sudah bukan lagi F1 gitu. Ya ini yang akan kita tunggu juga. Kayaknya sih masih akan diperpanjang. Kayaknya Aston Martin masih ingin dia 2-3 tahun lagi. Aston Martin pasti butuh kredibilitas kan, apalagi kayaknya dia akan terpaku pada Stroll di satu sisi kan. Ini kan Strollnya kan kalau Stroll ini nggak bisa menang atau apa kan selamanya akan diomong anak papa kayak gitu. Jadi akan tetap butuh satu pembalap yang membawa kredibilitasnya Aston Martin ini tinggi, apalagi ini tim yang jualannya tinggi kan Mas. Ini tim kelas harusnya kayak gitu, mewakili pabrikan mobil mewah yang mengejar yang image itu lebih penting, tidak kalah pentingnya dengan prestasi. Nah dia pasti butuh Vettel. Kalau enggak siapa? Pernah ada saya baca kayaknya kalau Vettel nggak mau, mereka akan kejar Alonso. Gitu. Nah ini, tapi semua bergantung Vettel. Vettel mau bertahan atau tidak? Karena kalau sekarang dia lebih jadi aktivis kayaknya. Ya kalau sempat baca komentar Bernie juga melihatnya ini orang ini sudah mulai tidak fokus di Formula One. Gitu ya, setuju. Dan dia sendiri juga ngomong secara interview, dia juga ada ngomong bahwa dia sekarang udah mulai merasakan banyak hal-hal yang dia tidak enjoy di F1, khususnya traveling gitu. Dia ini kan orang rumahan banget, keluarga banget, tidak bersosmed, tidak macam-macam lah intinya kayak gitu. Bukan tipe yang ngejar tenar ya, sudah sangat tenar. Jadi dia bilang udah kehilangan banyak waktu dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Nah ini kan sudah tidak kacamata kuda di F1 gitu. Kalau Hamilton kan masih kacamata kuda di F1 saat ini, meskipun mungkin melengeng-lengeng sedikit di dunia selebriti, tapi dia masih dia tahu dia hidupnya di situ gitu. Alonso mungkin nggak ada pilihan hidup lain kan, dia harus di F1. Ini orang yang satu ini masih sekarang banyak sibuk di dunia-dunia yang bersifat aktivisme ya, khususnya untuk lingkungan dan alam gitu. Nah ini unik ini, apakah Vettel akan diperpanjang? Tapi kalau dia tidak diperpanjang di Aston Martin, kemudian Alonso sudah dipertahankan di Alpine, cari penggantinya kan juga nggak gampang, Mas. Mau ngambil siapa? Narik Kimi Räikkönen lagi? Iya, sudah beda sekali ya. Sudah beda sekali. Sudah beda sekali dengan kita kalau bicara role-nya perusahaan atau tujuan dari perusahaan sudah berbeda lagi ya.
Ya. Orang masih ini juara 4 kali, kemudian juga kalau kita lihat humanis orangnya mungkin itu juga sangat humanis, dan saya yakin Mas Dewa setuju lah, kita kalau ke sirkuit paling senang ketemu Vettel kan. Demikian paling ramah, paling mau paling mengorangkan orang, menurut saya. Paling mengorangkan orang di sirkuit. Ya. Jadi di luar performanya loh ya. Apapun saya juga senang karena saya bisa melihat Vettel nangis pertama kali ketika Toro Rosso finish ke nomor 4 kalau nggak salah waktu itu, yang di 3 atau 4 ya di Shanghai 2007 itu saya waktu liputan dengan Asa itu kan. Ya. Secara tidak, ya saya karena memang saya nggak tahu aturan mainnya liputan, jadi waktu itu kan karena harusnya hanya kamera, hanya TV yang boleh wawancara, saya nyusup, saya dimarah-marahin sama orang-orang kameramen TV, saya nggak tahu kalau memang ada jadwalnya karena saya bukan wartawan kan, saya penyusup gitu kan. Jadi saya melihat dia dengan baju Toro Rosso nangis itu, waduh luar biasa sekali waktu itu. Saya ini kalau memang nggak ada pilihan lain kalau Vettel ini, tapi kalau menurut Asa kontribusi dia di Aston besar nggak? Dalam arti untuk upgrade mobil. Seharusnya iya. Karena apapun yang dijadikan acuan kan harusnya yang paling pengalaman dan yang pernah merasakan juara dunia, yang pernah ngejar juara. Tinggal sekarang Aston Martin-nya bisa. Ini kan kita nggak tahu apakah Aston Martin-nya nggak bisa ngimbangi dia karena terlalu sering ganti personel dan ganti pimpinan di sana sejauh ini, atau Vettel-nya sudah nggak fokus lagi, nggak mau misalnya meeting sampai tengah malam, meeting sampai detail kayak dulu, kan kita nggak tahu internalnya seperti apa gitu. Kadang-kadang saya yang biasa pegang tim olahraga kan tahu ini orang ini bintang kok banyak disukai orang, tapi banyak yang nggak tahu kalau di balik itu sebenarnya kan gitu kan. Kadang-kadang manajemen juga orang kayak gini kok dilulukan ya kan. Kadang-kadang kita juga berpikir kan kayak gitu Mas Jo. Nah ini yang secara pribadi saya yakin Vettel bukan orang yang yang buruk lah. Ini saya penggemar dia sebagai, kalau masuk pedok saya bilang orang paling menyenangkan ini gitu. Paling nggak seneng kan sekarang, mohon maaf, saya dulu ngefans Hamilton waktu masuk F1, tapi belakangan kan ingat nggak Mas Jo? Kalau ada bodyguardnya selalu bilang jangan pegang kayak gitu kan. Wah, beda banget sekarang kan kayak gitu. Jadi ya, intinya kan peran pembalap senior ini kan bisa menerjemahkan apa keluhannya, apalagi dia juga pernah di tim yang sangat perfect untuk mobilnya Red Bull, ya kan. Di Red Bull kan juga itu kan mobil yang luar biasa, sehingga kan harapan dari Aston kan bisa menerjemahkan, memindahkan apa yang pernah dia rasakan di Red Bull, begitu ya saya. Betul, dan banyak orang Red Bull kan ada yang di situ juga sekarang. Jadi seharusnya klop. Nah, kita tinggal nunggu update-nya lah. Saya kira ini nggak akan lama lah. Ini sebelum Agustus akan diputuskan Vettel ini diperpanjang atau tidak. Jadi satu lagi tim yang nggak berubah mungkin Vettel dan Stroll tetap di Aston Martin tahun depan. Kalau saya harus menebak ya, karena nggak ada pilihan buat dua-duanya. Kalau dia nggak di Aston Martin juga mau kemana? Dan umurnya kan nggak cukup untuk menunggu sampai 2024 sampai 2025 mungkin Mas Jo. Mohon maaf gitu kan. Ini angkatan ini kan tinggal 3 sekarang, tinggal Alonso, Hamilton dan dia kan. Ya. Pilihan lagi. Ya. Ini tragisnya Vettel. Ya, kalau untuk rookie tahun ini siapa sih kalau kita lihat dari yang perlu diwaspadai dengan pembalap yang konsisten, dengan mobil yang tidak terlalu performa bagus tapi selalu selalu dapat poin atau finish dengan baik, itu kira-kira kalau pembalap muda siapa yang saat ini harus dilirik? Nggak ada Mas. Rukinya kan tinggal Zhou aja sekarang. Apakah Aston Martin mau ada Zhou dan Stroll? Saya kira enggak. Apakah Aston Martin mau Tsunoda dan Stroll? Mungkin tidak. Mick Schumacher mungkin? Ya. Mick Schumacher mungkin, tapi Mick Schumacher kan punya kontrak ke Ferrari. Mau nggak Ferrari meminjamkan ke Aston Martin? Jadi kalau misalnya disuruh gambling dengan pembalap muda, ya pilihannya tinggal kalau Piastri mungkin enggak ya, walaupun punya reputasi hebat, tapi kan namanya kurang ya untuk Aston Martin. Tapi Aston Martin berani nggak dengan Mick Schumacher? Jadi kalau kita ngomong sekarang, kita langsung aja ke Mick Schumacher gitu, karena ini nama besar, jalan ke F1-nya juga prestasi, bukan sekedar menggunakan nama. Ingat juara F3, juara F2, masuk F1-nya ke Haas tahun lalu buang musim ini punya peluang, dia belum bisa memaksimalkan. Nah ini tinggal Mick Schumacher ini, Haas mau nggak memperpanjang dia gitu, karena Haas kan sudah punya Magnussen. Haas apakah Haas nanti mau dia atau seperti apa, ini masih
sebenarnya pembalap-pembalap yang yang mencari pekerjaan dan tim-tim yang mencari pembalap sebenarnya rata-rata sama-sama nggak punya pilihan juga ini Mas Yo, karena rata-rata sudah terkunci di atas itu. Jadi dan catatan khusus untuk Mick Schumacher, saya ingin menampilkan grafis ini. Dia sekarang sudah 30 lomba tanpa poin. Ya karena zaman sekarang F1 balapannya 20 lomba ke atas, jadi cepat sekali, nggak 1,5 musim udah 30 lomba gitu. Beda dengan dulu. Ya, apakah juga jadi beban juga saya ketika timnya selalu ngeroweng ini kalau tabrakan sekian biaya keluar gitu kan. Beda dengan tim yang papan atas kan nabrak udah ganti, nggak ada lagi komentar-komentar soal biaya kan saya. Ya itu dia sekarang di Haas, jalan hidupnya membawa dia ke Haas, itu yang sulit nanti. Ini kan kalau kita lihat nama-nama yang start tanpa poin terbanyak, mana yang terkenal? Sedikit sekali. Yang mungkin penggemar mungkin ingat, Luka Badur itu yang senior seperti kita Mas Jo. Nah sekarang nggak kenal Luka Badur siapa. Kemudian siapa lagi? Tora Takagi mungkin, itu kan lumayan dulu sebenarnya. Tapi kan ya siapa yang ingat Tora Takagi sekarang? Dulu ada pembalap Amerika namanya Scott Speed. Ya setahun 2 tahun hilang. Ricardo Rosset ini termasuk pay driver juga Brasil hilang. Ya, penalti itu yang agak kenal aku. Ya Eros dulu kan ya. Iya saya kenal itu. Ya, kan tinggal Mick Schumacher di tengah-tengah itu, ini kan tragis. Ya. Tragis. Siapa yang kenal Charles Pic lumayan harusnya, tapi juga nggak ada kan. Max Chilton, ya kan. Brad Lunger saya aja nggak kenal yang itu. Mike Butler ini siapa lagi nih balapan 28 kali di F1 namanya Mike Butler ini. Ini yang apa namanya Mick Schumacher peringkat 6 start tanpa poin. Dia punya Sasi Menaja Desa nggak apa-apa sah. Nggak apa-apa lah. Kalau kelak Mick Schumacher pecah telur dan berprestasi itu jadi mahal Mas Yo. Oh iya, apapun ini jadi mahal karena kalau dari ceritanya ayahnya dulu, anaknya, nah itu kan. Ini bayangin balapan tahun ini sisa berapa? Sisa 13. Ya. 13 berarti kalau dia nggak poin tahun ini 43. Peringkat 2 Mas Yo. Ya. Di bawah Luka Badur. Ya, saya nggak tahu, tidak tahu juga saya, kurang tahu juga saya. Jadi kalau melihat awal tahun ini kesempatan Haas menabung ketika tim-tim masih belepotan. Tapi kenapa juga Kevin yang dapat poin, Kevin yang selalu dapat poin, sementara Schumacher masih di belakangnya nyaris nomor finish terbaik nomor 11 kan saya. Ya, satu ya Mick-nya sendiri juga harus naik kelas sekarang. Lawannya bukan lagi Mazepin. Ya. Ketika dia punya kans dapat poin, malah nabrak Vettel. Iya, betul. Ya. Ada elemen kesalahan dia juga ada. Oke lah, masih muda, maafkan dikit. Kemudian dapat peluang lagi di Kanada kemarin, mobilnya error. Ya. Ya ini di mana lagi dia bisa dapat peluang? Saya nggak yakin di Inggris Haas bisa kompetitif kan dengan karakter sirkuit seperti itu. Mungkin nanti peluangnya di Austria. Mungkin yang agak mirip dengan Kanada. Siapa tahu. Ya, jadi kita Mick Schumacher ini kita akan lihat 4 lomba ke depan, karena kalau 4 lomba ke depan dia minimal tidak menunjukkan kemajuan, akan tragis sekali nih. Pembalap muda, juara F3, juara F2, anaknya Michael Schumacher, tapi akan kesulitan di F1. Saya kira dia akan dapat peluang lagi lah nanti. Mungkin kalau misalnya Haas tidak memperpanjang, mungkin dia akan diparkir lah, jadi test driver lagi misalnya di Ferrari untuk belajar lagi. Kemudian nanti mungkin kalau ada lowongan di entah di Haas lagi atau di Alfa Romeo, mungkin dia bisa dimasukkan. Tapi ya peluangnya juga ya kasihan juga, peluangnya semakin kecil juga karena pandemi juga sudah mulai jadi endemi, jadi pembalap yang absen juga semakin sedikit gitu kan. Kalau kemarin kan kemungkinan pembalap absen karena COVID kan banyak, itu sekarang kan nggak ada. Kasihan juga itu. Jadi yang harus dilakukan Mix sekarang adalah bagaimana dia memaksimalkan sisa musim ini ya saya. Cuman itu aja yang nggak bisa. Nggak mau. Ini sudah di tangan dia sekarang. Make or break-nya dia. Ya, oke. Jadi kalau saya lihat dia juga kualifikasi, kemudian hujan, kadang-kadang kasihan juga kalau melintir. Kadang-kadang kalau mobilnya rusak kasihan juga ya. Oke, ini tahun ini memang sekali lagi harapannya jauh dari yang kita harapkan. Ternyata memang Ferrari ternyata sangat masih ada harapan Mas. Masih ada harapan. Saya masih optimistis akan ada seru. Saya berharapnya gini Mas. Kalau memang Red Bull nanti
menjauh ya, melarikan diri, Ya. tidak ada saingan. Saya tetap berharap balapan-balapan aneh banyak terjadi. Balapan aneh itu tiba-tiba ada pembalap ini jadi juara, kemudian ada tim ini naik podium, ada tiba-tiba yang tidak terduga mendapat poin banyak. Itu kan tetap menjadi bumbu cerita yang menarik. Ya, Saya tetap berharap itu. Iya, cuman tensi kita sudah tidak tinggi tahun lalu kan. Tahun lalu kan tiap balapan ini ada apa lagi, ini ada apa lagi gitu kan. Baru kali ini kan menikmati Formula One. Tahun lalu menikmati Formula One ya benar-benar kita nggak ada jeda untuk tidak stres lah. Ya, habisnya apa ya? Dan doa kita kadang-kadang kalau sudah kita senang dengan salah satu pembalap kan jadi doanya jelek untuk pembalap lain gitu. Semoga mogok, semoga melintir, semoga apa. Nah, kalau Mercedes, apakah benar-benar kalau nanti dilihat kalau Inggris bisa menyodok, apakah sampai akhir balapan dia juga masih bisa minimal mengganggu saya karena ini benar-benar depan ini kering ya. Kalau kita ngomong balapan di tengah ini memang luar biasa kalau kita lihat sangar gitu kan. Tapi kalau yang depan ini kalau udah lepas, makanya jauh sekali gitu. Ya kalau Mercedes ya jelas satu Mas Yo. Jangan sampai musim ini gagal menang satu pun. Oh iya belum ya. Betul. Jadi kalau sudah seperti ini nanti Mercedes menang itu pasti ada value-nya. Pasti nanti ya, judul podcast kita hari Seninnya bisa Mercedes kembali ke puncak podium misalnya. Hamilton dapat yodium 1 misalnya kan kayak gitu Mas. Iya. Itu kan akan jadi angle tetap jadi headline lagi. Jadi jangan sampai Mercedes tahun ini melewatinya tanpa kemenangan. Dan saya kira Mercedes tidak ingin itu terjadi. Jadi mereka akan habis-habisan sebelum liburan musim panas. Dengan harapan siapa tahu nanti Ferrari sudah agak melepas, Red Bull sudah mengendur, mereka bisa menyodok ke depan. Itu akan jadi ya kayak sambal yang baik untuk makanan musim ini gitu. Karena kalau enggak, jangan sampai nanti bulan September sudah nggak ada yang diomongin ini. Iya benar Sa. Kalau tahun lalu kan kita berapa tahun lalu kan kita bisa melihat Tauri tahu-tahu podium 1. Wah, Alpine juga ada podium 1-nya juga. McLaren juga bisa merasakan. Tahun ini kan benar-benar kita kering sekali kan. Jadi kok jadinya semakin jauh. Tapi kemarin juga katanya Pirelli yang katanya senang ya karena mobil kalau sudah dekat-dekatan itu sudah berdekatan itu ternyata banyak juga tidak separah tahun lalu. Ini kan bahasa teknis yang saya pribadi tidak tahu saya kenapa ban bisa jadi terganggu ketika mendekati mobil di depannya gitu. Kalau tahun lalu itu kan karena downforce-nya masih mengandalkan dari atas itu, mobil ketika menempel mobil lain kan nggak stabil Mas Yo. Ketika nggak stabil dia akan lebih boros ban. Ya, gitu ya. Yang bikin sekarang kan lebih bisa ngikuti, jadi tidak lagi terlalu bergantung pada mechanical grip istilahnya, sehingga bannya tidak sehancur tahun lalu juga. Itu salah satu penyebabnya. Dan ini Pirelli sudah punya banyak data, sehingga mungkin ban tahun depan akan bisa lebih mungkin dirancang untuk membuat persaingan lebih seru lagi. Ini Ferrari sudah ngetes ban baru ini untuk 2023, kurang ajar juga ini. Ferrari yang ngetes. Nah itu kan kayak apa sih? Kayak dalam kondisi yang kita mulai haus gini ada sedikit air yang menyejukkan. Oh ternyata Pirelli pun juga sudah mendapatkan ini solusi. Ya kita harapkan jangan tahun depan kalau akhir-akhir lomba ini sudah bisa diaplikasikan kan jadi balapan dengan regulasi baru ini benar-benar memang memberi kita harapan baru gitu. Ini kan semakin jauh gitu. Saya yakin F1 nggak diam Mas Yo. Saya yakin F1 mikir kalau mereka pasti sekarang sudah mulai tanda kutip krisis meeting Mas Yo. Kalau kadang terlanjur jualannya based on luar biasa 2 tahun terakhir kan, dalam artian pandemi ini kan mereka mampu tantangan pandemi itu malah dibuat F1 ini melonjak tinggi, itu kan luar biasa. Jadi mereka pasti sekarang sudah mikir apa yang terjadi kalau nanti setelah 4 lomba ini Red Bull sudah terlalu jauh, kita harus ngapain? Pasti sudah dipikirkan. Dan itu kita akan lihat gebrakan-gebrakan apa yang akan dilakukan F1 untuk membuat musim ini ceritanya tetap seru lah gitu. Karena kan kalau mau jualan sensasi harus nunggu Netflix tahun depan. Tidak bisa mengandalkan Netflix yang tahun ini. Kemudian apalah strategi yang akan dilakukan. Dan saya sebagai orang di industri olahraga akan nunggu kalau saya jadi F1 saya ngapain. Tapi kita harus nunggu 4 lomba ini, kita nggak boleh give up dulu. Masih ada 4 lomba ke depan ini, dimulai dari Inggris weekend ini untuk melihat sisa musim seperti apa. Ya, karena kemarin saya juga sempat menyimpulkan ini Red Bull dengan Ferrari kejar-kejaran, inilah
dampaknya dari kedua simbol yang ada gitu. Yang satu sapi, yang satu kuda yang berpuluh-puluh tahun di Formula One tidak ada jodohnya ya saling kejar-kejaran juga gitu kan. Cuman kan kalau kita ngomong kepiaran memang sebentar lagi Red Bull pun juga nggak akan terkejar karena sebentar lagi berapa minggu lagi sudah jadi topik pembicaraan juga karena berkaitan dengan Idul Adha ya kan. Jadi ya memang sulit untuk kepiaran Red Bull kalau kita kejar gitu kan. Nah, kalau sekarang ngomongin pembalap nggak ada yang pindah atau pindah, itu akan berpengaruh pada semuanya. Tukang masaknya atau kokinya, apakah sudah ada selentingan? Kalau tahun lalu kan banyak sekali yang lowongan kerja untuk tim atau staff dari Aston Martin yang begitu banyak. Nah, tahun-tahun ini apakah ada pentolan-pentolan kunci yang nanti akan pindah kemana sehingga tahun depan pun itu juga ini harapan kita kalau bukan ke pembalap kan, oh ya ada kokinya gitu. Saya punya satu Mas Jo. Ya ini Mas Jo sudah agak ngarah ke sana tapi belum. Ini persaingan terancam nggak seru. Silly season rebutan remah-remah, rebutan yang bawah. Jadi nggak rame. Ya. Ada sebenarnya topik di F1 yang akan jadi perbincangan besar, perdebatan besar, yaitu adalah kenapa nggak nambah tim. Saya kira itu akan jadi isu nanti di musim panas F1 ini, minimal akan terus diomongkan. Ingat ada tim Andretti yang ingin masuk F1 2024 tapi belum nemu jalan. Belum nemu jalan itu adalah F1 ini kan 10 tim ini, ya kalau mau masuk F1 harus membeli salah satu dari 10 ini. Ya. Nah, kalaupun mau masuk, nambahi dari itu harus ada membayar $200 juta untuk dibagikan ke 10 tim ini dan harus mendapat kesepakatan mereka karena kalau ada tim baru masuk ini akan mengurangi pendapatan, potensi mengurangi pendapatan ke depan. Ke depannya. Nah, tapi sudah mulai ada omongan kayak termasuk Lando Norris yang ngomong akan menarik sebenarnya kalau ada tim tambahan tim lagi di F1. Ingat dulu tahun 90-an itu 26 mobil di grid di awal 90-an ya, ada 26 mobil. Ya. 24, 22 baru belakangan aja 20 ini gitu. Sehingga saya kira nambah 1-2 tim itu tidak buruk gitu. Malah mau nambah peluang. Ya sekarang masuk F1 kan pembalapnya sulit karena nggak ada lowongan. Makin mahal, tuntutan prestasi, tuntutan uangnya makin tinggi. Cara paling gampang gimana ya? Menambah peluang kerja kan. Jadi siapa tahu ada Andretti tim masuk nambah 1. Siapa tahu ada 1 tim lagi nanti misalnya Rusia sudah damai, Mazepin bikin tim sendiri, kita nggak tahu. Sehingga nanti ada peluang menambah tim di situ karena F1 kan harus mikir untuk berkembang lagi kan kita harus memperkuat cengkraman di market atau menambah cengkraman di market baru kan. Nah kalau jumlah pembalapnya hanya 20, Inggrisnya berapa, kemudian Australia yang penduduknya cuman sejabodetabek aja bisa dapat 2 tahun depan, Ricciardo sama Piastri kan, kenapa nggak di-expand lagi ini pesertanya supaya nggak hanya 10 tim, supaya ada warna baru, excitement baru, market baru, karena Andretti kalau masuk akan bawa pembalap Amerika pasti, dan itu yang dibutuhkan F1, sangat dibutuhkan F1, dan ini tidak ada tanda-tanda pembalap F1 Amerika akan masuk tahun depan, berarti kan harus nunggu paling cepat 2024. Nah ini, kalau saya itu nanti Mas Jo, kalau misalnya musim ini agak basi, akan diramaikan itu, F1 akan menemukan cara untuk tim-tim ini harus nurut supaya ada tim baru nanti masuk. Mungkin. Kalau saya sih saya paksakan tim baru masuk. Ya. Jadi kalau kita hanya pindah koki aja masih kurang ya saya. Koki, ya kan kayak apa ya? Kolamnya kan itu aja Mas Jo. Ya betul. Kita harus memperbesar kolam gitu kan. Ya. Spesiesnya harus ditambah di dalam supaya ekosistemnya goyang lagi kan. Iya. Makanya kan tidak salah ya. Kadang-kadang kita berharap Formula One hadir di Indonesia. MotoGP sudah, Superbike sudah. Jadi kadang-kadang impian kita di sirkuit itu kalau nonton ini kenapa Indonesia nggak bikin? Kenapa? Kalau kita bikin nggak perlu kita datangin bule. Orang Indonesia aja segitu banyak dan pecintanya banyak. Kalau asa cermati di grup-grup Formula One yang saya sempat amati itu teman-teman juga pengetahuannya luar biasa dan kadang-kadang juga kalau mimpi kan saya kalau bisa ke sirkuit itu hanya kita tidak perlu pakai password kan lebih murah gitu kan. Betul. Ini luar biasa. Jadi kalau India, Indonesia, Cina ada Formula One yang bagus dikelola dengan bagus kan itu udah luar biasa, pasar yang luar biasa sah. Iya kan? Kecuali saya sih mending nonton di Malaysia daripada di Singapura Mas. Jadi ya betul sah.
Apalagi kalau nanti Sri Lanka nonton ya nggak usah ditonton, penontonnya pasti laki-laki, namanya Srinya aja Lanka. India masih lumayan. Masih ada tambahan lagi untuk gosip tahun depan? Nggak ada Mas Dewo, ya mungkin kita ini kan episode transisi ya antara dua lomba, jadi minggu yang kosong. Kebetulan silly season-nya saya nggak bilang panas, tapi agak hangat dikit karena memang nggak ada panasnya karena papan atasnya sudah penuh semua. Tapi dari sini kita akan bisa melihat nanti bagaimana Liberty Media ini kan dia mampu ngangkat F1 dari masa membosankannya dominasi Mercedes ini ke memaksimalkan era serunya tahun lalu. Nah sekarang dia akan ketemu tantangan baru ketika ombaknya ini turun, bagaimana dia ngatur supaya ombaknya ini naik lagi dengan baik. Nah ini buat industri olahraga, pelaku industri olahraga, saya ingin melihat bagaimana mereka mengelola. Baik, Evan Mania, ini yang kita tunggu-tunggu dalam arti nanti ke depan Inggris bagaimana, 4 lomba kayak apa, kemudian seperti yang disampaikan oleh Asa tadi, sisa balapan ini kayak apa, kemudian juga kita berharap balapan di Formula One tetap seru karena memang tahun lalu ini benar-benar gila, kita itu sampai stresnya luar biasa sekali. Dan kalau kita cermati ya sekarang ini kita tinggal menunggu doa aja nih, jangan sampai nanti Ferrari semakin kedodoran atau Mercedes juga terlalu lambat untuk mengejar. Dan kita doakan juga seperti yang saya sampaikan tadi, tim-tim lain juga ada yang menyodok yang gila-gilaan seperti McLaren atau AlphaTauri atau Alpine. Baik, Asa ada yang sampaikan lagi sebelum kita tutup? Cukup Mas Dewo, terima kasih banyak. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi kita berharap Formula One tetap menjadi hiburan yang luar biasa untuk kita semua. Salam sehat.